بشهود عظمته وهيا أسرارهم لحمل أعباء معرفته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini mata tolab ta'iwadun, iya kan? Iya. Mata tolab ta'iwadun, ya. Mata tolab ta'iwadun an amalin tulibta biwujudis sidqi fih wa yakfil muribu wujdanas salamah. Mata tolab ta'iwadun an amalin, manakala Anda masih menuntut ganti rugi dari Allah atas amal-amal Anda, ya, maka tulibta biwujudi sidqi fih, Anda pun akan dituntut oleh Allah agar benar dalam ubudiyah. Sedangkan manusia itu enggak ada yang benar ubudiyahnya. Pasti ada aja nggak beresnya. Karena itu kalau kita masih menuntut Allah, kita nanti dituntut ubudiyahmu benar apa belum. Nah, wayak fil murib, cukuplah bagi orang yang masih ragu-ragu kepada Allah. Apa? Wujdanus salamah, zahir batinnya selamat, hatinya selamat, imannya selamat. Oh, ini sudah lebih dari apa yang kita inginkan sebenarnya. Jadi nah, sebenarnya apa yang disebut wujudus sidqi, benar, ya, wujud yang benar di dalam ubudiyah itu apa sebenarnya? Adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas paling dalam. Nah, ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala. Nah, jadi dulu pernah diilustrasikan bukan diilustrasikan ya, Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan nanti orang-orang beriman pun masuk neraka kecuali orang-orang beriman yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pun masuk neraka kecuali orang-orang yang bertakwa yang melakukan amal yang soleh. Orang yang melakukan amal soleh pun masuk neraka kecuali orang-orang yang amaliyahnya ikhlas. Nah, itu beliau pernah, kalau nggak salah di Ihya Ulumuddin pernah mengatakan begitu. Karena itu sirrul ikhlas. Kenapa disebut dengan sirrul ikhlas? Karena ikhlas itu adalah sirrun min sirri, rahasia. Salah satu dari rahasiaku, istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Jadi orang itu kalau dicintai Allah, di hatinya pasti tumbuh rahasia ikhlas yang luar biasa. Yang hidup matinya ibadahnya hanya untukmu Allah. Bukan untuk yang lain, bukan untuk dirinya juga tidak ada. Pokoknya untuk Allah. Nah, ini namanya sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sebenarnya supaya orang itu bisa terhantar oleh ikhlas? Ya, rahasia ikhlas, nah, itu lubbuhu, intinya
Intinya inilah seperti yang sebenarnya menghantar keikhlasan apa? At-tabarri. Minal haul wal quwwah. At-tabarri bebas, artinya bebas dari merasa punya daya dan kekuatan. Artinya apa? Ketika orang itu contohnya sholat saja, ya, gimana ya supaya saya dihantar sholatku ini ikhlas benar? Ya orang harus merasa tidak punya daya untuk sholat, kekuatan untuk sholat. Yang memberi daya sholat ini juga Allah, yang memberi kekuatan sholat kita ini juga Allah, yang menggerakkan sholatku juga Allah. Nah kalau sudah begitu manusia nggak punya klaim, termasuk klaim bisa beramal. Kalau orang punya klaim, masih punya klaim bisa beramal, oh ini loh, ini amalku, ini ibadahku ini. Nah ini belum ikhlas sebenarnya. Oh, ini semua jadi kembali dengan 3 suku kata saja yang paling sederhana. Minallah, billah, lillah. Nah, semua ini haul dan kuwah itu dari Allah, lalu itu juga bersama Allah dan hanya bagi Allah. Nah, ini sebenarnya lubuk keikhlasan itu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu tentu in'izalun nafsi an ru'yatul a'mal, ya, diri itu harus dilepas. Untuk apa? Untuk memandang amal kita sendiri. Jangan pernah melihat bagaimana kita. Makanya nanti kalau nggak salah di belakang apa di depan ya, Ibnu Athaillah mengatakan la tatlub iwadun an amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah Anda menuntut ganti rugi atas amal Anda, di mana sesungguhnya Anda tidak pernah berbuat. Kalau kita haul dan kuwah itu semua juga dari Allah sebenarnya. Loh kita ini sebenarnya juga nggak beramal hakikatnya, nggak punya apa-apa kita ini. Wong yang bikin juga Allah, yang menggerakkan Allah, yang loh tapi kok saya males ya, saya kok males tiba-tiba ya sholat. Ini apa yang menggerakkan Allah? Manusia diberi sebuah wilayah kesadaran namanya. Apakah mau kita digerakkan oleh maha menghinanya Allah pada kita? Kalau kita digerakkan oleh maha menghinanya Allah, Allah punya sifat al-mudhillu yang maha menghina. Kalau itu turun, orang jadi nuruti nafsunya saja, semuanya males dekat dengan Allah, pengennya maksiat saja. Nah, wilayah pilihan itulah yang disebut wilayah ujian. Wilayah diuji kita. Nah, pilih mana kita disambut oleh sifat Allah yang agung, mulia, indah ini, atau sifat Allah yang maha menghina, maha menyiksa, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu disitulah seseorang bisa tahqiqul khudur dengan ini minallah, billah, lillah, ini mewujudkan hadirnya hati kita di hadapan Allah. Khudur namanya, hadir ya Allah, ngadep Allah. Jadi lalu hati kita benar-benar assalamah minal wiswas ya wal khawatir wal hawajis. Kita selamat dari was-was, dari bisikan-bisikan yang mengganggu ketika kita beribadah. Begitu juga hal-hal yang kerumitan-kerumitan di luar ibadah yang suka masuk ketika kita beribadah. Gitu. Kenapa itu kok masih masuk? Karena orang masih merasa bisa beribadah.
Jadi itu. Nah, karena itu beliau melanjutkan idza arada ayyadhara fadlahu 'alaika khalaqa fika wa nasaba ilaik. Kalau Allah ingin menampakkan fadl, jadi fadlnya Allah itu anugerah Allah kepada kita. Kita kepengen lihat anugerah Allah pada kita ini ya. Maka Allah itu menciptakan amaliyah kebajikan itu pada kita, lalu dihubungkan itu pada kita. Lalu kita tergerak tiba-tiba untuk melakukan ubudiyah. Itu wujud dari anugerah Allah itu seperti itu. Bukan anugerah Allah itu yang wah ini tiba-tiba blek kemudahan yang fasilitas atau apa, bukan. Anugerah Allah itu adalah nikmatul imdad. Ada nikmat itu ada dua yang menjadi sumber segala nikmat. Satu nikmatul ijad yang kemudian disusul dengan nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu kita diwujudkan, nikmatul imdad itu kita dilimpahi anugerah-anugerah pengetahuan, iman, ma'rifah dan seterusnya itu tadi. Nah, itu tandanya fadlnya Allah ditampakkan pada kita. Atau dalam hal-hal yang lain, gitu. Ini kita jadi nggak sabaran, gitu. Cepet-cepet ya Allah, aku kok nggak sabaran ya. Ini rupanya anugerah Allah nggak turun pada aku. Nah, lalu kita jadi sabar, jadi ridho. Karena takut itu kan dulu pernah kita sampaikan ya soal takut. Ada takwan nar, ittaqun narul lati wa quduhan nasu wal hijab. Takutlah pada neraka. Nah, itu takwa akan siksa. Ada takwa rububiyah. Ya nas taqu rabbakumul lati. Takwalah pada Tuhanmu. Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Itu rububiyah Rabb. Ada wattaqullah. Ada takwa kepada Allah. Takwa rububiyah saja, pada tingkat takwa rububiyah seorang hamba menjadi sangat takut karena dia melihat seluruh kekuasaannya Allah dan dia merasa enggak berdaya di sini, fana seseorang. Nah, tapi kalau wattaqullah, sudah wattaqullah, nanti ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, gandengannya takwa kepada Allah itu maksudnya secara syar'i, haqqa tuqatih secara hakiki. Dari kedalaman hati inilah seseorang, saya lebih takut kalau engkau tidak melimpahi ridho, anugerah, ikhlas, syukur kepadaku. Sifat-sifat kebajikan itu mengerikan bagi diri kita. Ya, karena itu seluruh sifat buruk ya jangan dipelihara, karena itu mengerikan sebenarnya. Itu mengerikan, harus dibuang, lepas semua. Ada lagi wattaquni ya ulil albab. Ada takwa inniyah kamu. Karena itu Pak, tapi untuk ini ya takwalah padaku ya. Bukan takwa pada Allah, atau bukan takwa pada Tuhanmu, bukan takwa pada api neraka, bukan. Takut pada neraka juga bukan. Tapi ini Allah mengatakan fattaquni, ya, takwalah padaku. Ku ini, inniyah ini itu sangat-sangat spesial. Dan ini makomnya adalah makom albab. Fattaquni ya ulil albab. Orang-orang yang sudah masuk di dalam ulul albab. Ulul albab itu adalah para arifun. Ya, orang-orang yang makrifat kepada Allah di dalam lubuk paling hakiki, ya, hatinya itu nih kata Allah,
aku saja. Dan hati para ulul albab itu, engkau saja ya Allah, yang lain nggak ada, nggak mau saya. Itu aja ya. Itu ulul albab. Namanya ulul albab yang benar itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya apa yang kelak di akhirat. Allah itu nggak akan pernah ditanya apa yang diberlakukan, apa yang dilakukan oleh Allah pada kita. Karena itu menjadi tidak sopan, tidak punya adab kalau kita ini bertanya kepada Allah. Sebenarnya ya Allah, kenapa sih ya Allah saya kok nasibku begini ya Allah, gitu misalnya. Sebenarnya itu tidak sopan. Allah itu nggak berhak ditanya, Allah itu. Jangan begitu. Kalau berdoa ya berdoa saja, jangan waduh luka-lukanya diangkat di hadapan Allah. Jangan. Allah itu bahum yus'alun, justru kita ini yang akan ditanya oleh Allah nanti. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu membagi ya kepada para hambanya itu ada tiga gambar. Qasama alaihim lil intiqam. Satu, mereka itu memang dibagi satu kelompok ya, yang oleh Allah untuk diseksa ini. Nah, kalau diseksa fadharo fi ismahu al-muntaqim wasmahu al-qahar. Kalau Allah itu juga Allah juga gitu loh. Ini kok ada satu kampung kok ahli maksiat tok satu kampung ini. Enggak ada brengsek semua lah mungkin ya, di situ. Oh, kalau kita kepingin melihat nama Allah Al-Muntaqim, ya di situ. Atau Allah yang Al-Qahar, yang Maha memaksa, ya di situ. Nah, lalu hati kita tiba-tiba terjaga. Ya Allah, aku nggak ingin hatiku terseret di wilayah Al-Muntaqimmu atau Al-Qaharmu. Itu sangat mengerikan. Ya. Ajra alaihim surat al-isyan bihikmatihi wa nasabaha idahim bi'adlihi wa qahri. Allah memberlakukan nuansa kemaksiatan di situ kepada mereka dengan hukumnya dan mengkaitkan kemaksiatan itu kepada mereka. Lalu Allah itu melalui sifat adil dan qaharnya Allah. Makanya kalau orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Sebab apa? Sebab kalau keadilan Allah itu turun di muka bumi, maka orang di muka bumi itu pada maksiat semua pada Allah. Kenapa ya orang kok pada maksiat? Karena sifat adilnya Allah, sifat al-muntaqimnya Allah, sifat al-qaharnya Allah turun pada orang seseorang. Nah itu membuat kita ini laqismun a'addahu Allahu lil hilmi yudhira fihi ismahul halim wa ismur rahim ajra alaihimul isyan wahlahum bil iwas haqqul uqubah al isyan. Ada Allah itu satu kelompok manusia itu dipermasukkan di wilayah hilmunya Allah, wilayah kasihan ya, kasihan banget ini. Allah ini kasihan banget nih. Ada satu komunitas yang Allah itu kalau orang bilang ini kelompok mesa'ake. Nah, kenapa itu? Orang itu punya iman ya, tapi maksiat, kadang-kadang nyesel, astagfirullahaladzim. Nah, kenapa ya orang kok masih ada astagfirullahaladzim itu ya? Di situ juga ada maksiat, juga ada orang istighfar, ada ibadah. Ketika di astagfirullahaladzim, itu karena Allah itu maha halim, maha mesa'ake kepada, maha kasihan banget yang turun kepada seseorang. Orang itu tiba-tiba jadi sadar, astagfirullahaladzim, saya tadi maksiat, gitu. Itu karena kasihannya Allah pada orang itu sebenarnya yang turun.
Ajra alaihim isyan wa halahum bil iman. Ya ada maksiat tapi masih ada iman. Fastahaqqul uqubah ala isyan, lalu dia mendapatkan siksaan melalui kemaksiatan tadi. Jadi siksa yang tampak di dunia ini apa? Ya maksiat itu tadi. Bukan misalnya saya kok kedaduk tembok nih kepalaku. Ini pas siksanya Allah. Bukan. Siksa Allah yang tampak di dunia ini adalah maksiat. Itu. Dan nanti gimana? Sayyidina Umar matinya dibunuh, Sayyidina Utsman begitu, Sayyidina Ali begitu. Apakah itu siksanya Allah? Bukan itu yang disebut siksa di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qismun adahumullahu lil kiram. Ada kelompok yang nomor 3 yang dipersiapkan oleh Allah untuk meraih kemuliaan Allah. Liyudhiru fihi ismul karim wa ismur rahim, agar tampak nama Allah yang maha murah, maha mulia, dan maha rahim, maha kasih sayang yang luhur sekali di situ. Khalaqa fihimut ta'ah wal ihsan wa halahum bil islam wal iman wa rubbama zadahum at-tajalli bil ihsan fa takhalahum fasihal jinan wa matahum bin nadillah wajir rahman. Jadi orang yang dilimpahi nama Allah yang maha al-karim dan ar-rahim, ini orang menciptakan taat. Taat itu ciptaan Allah ya, bukan bikinan manusia taat itu. Karena itu manusia tidak berhak mengklaim bisa taat sebenarnya, hakikatnya. Itu ciptaan Allah taat itu. Ciptaan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, itu tandanya kita dipersiapkan wilayah ahlul kiram tadi. Nah, di situ Ismul Karim, Ismur Rahim tampil. Jadi taat dan al-ihsan wa halahum bil Islam wal iman, dihias dengan Islam dan iman. Kemudian ada lagi tambahan lebih dari sekedar Islam dan iman, apa? At-tajalli bil ihsan. Dia menjadi tajallinya Allah untuk munculnya apa? Ihsan kita. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau memandangnya. Kalau engkau tidak mampu, engkau harus yakin engkau itu dipandang terus-menerus oleh Allah. Dipeduliin, dipandang itu ya. Dipeduliin ya, dipandang dengan perlindungannya, dipandang dengan semuanya. Nah, itu tajalli, itu ziyadatul iman bertambah, itu kan begitu ya. Imanku ini bertambah apa enggak ya? Ya sampean tambah yakin enggak dengan Allah, tambah ihsan enggak, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Allah berfirman, semuanya itu yang dimakomkan di sini, dimakomkan di situ, numiddu haula'i, dan itu semua dari Allah, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan berbagai versi makom tadi. Wa makana atau rabbika mahdzura. Semua pemberian Allah itu tidak ada yang terlarang, sia-sia nggak ada. Gitu. Karena Allah itu tidak berhak ditanya kenapa menciptakan orang kafir, ahli maksiat. Ya supaya ada ahli taat. Kalau tidak ada ahli maksiat, Anda misalnya taat saja, maka taat itu juga tidak bisa disebut sebagai taat. Karena memang tidak ada maksiat. Tidak ada komunitas maksiat. Seperti juga adanya disebut ada baik karena ada buruk. Kalau satu kampung itu baik semua, nggak ada orang yang disebut orang baik. Begitu juga satu kampung jahat semua, nggak ada yang disebut penjahat. Karena dia tidak kenal orang baik itu seperti apa. Itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Maka lihatlah bagaimana Allah itu memberi limpahan anugerah satu sama lain yang berbeda di situ, dan bukankah akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Ini maksudnya apa? Mengingatkan bahwa Allah itu memberi wilayah pilihan bebas pada manusia. Kalau tiba-tiba manusia diberi ada wilayah, saya masuk golongan mana ya, kelompok 3 itu ya, itu. Lalu manusia menjadi ngeri di sini. Ya Allah, saya nggak kepengin masuk di kelompok yang ini. Aku ingin kelompok yang ini ya Allah. Lalu orang khudu, tawaduk, patuh, taslim kepada Allah hatinya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu lan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah engkau diperdaya. Yang memperdaya kita itu satu dunia. Dunia dengan segala masalah dunia, dengan segala ambisi dunia itu pasti memperdaya manusia, akan terus menerus memperdaya kita. Dan juga jangan engkau, nah ini harus difahami lagi, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan juga kalian diperdaya ketika Anda beribadah kepada Allah. Apa bentuknya? Ya merasa sudah final ketika ibadah. Wah, saya sudah khusyuk bener ini, saya sudah diterima bener ini, saya sudah hebat bener ini ibadah. Itu namanya wala yaghurrannakum billah, itu di situ. Menuju Allah tapi terpedaya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan, beliau melanjutkan la nihayata limadhamika in arja'aka ilaik wala tafruh madayahuka in adharo judahu alaik. Maka tidak habis-habisnya sebuah cacian kecaman kalau semua kehidupan kita ini kita kembalikan pada diri kita. Apa saja, sholat kita, ibadah kita, kerja kita, usia kita, pengetahuan kita kembalikan nih diri kita nih, saya ini sudah apa ya? Ya Allah, belum apa-apa, pasti begitu. Ya Allah, pokoknya kita malah isinya cacian saja ini. Kalau kita kembalikan pada diri kita sendiri, nggak ada yang beres diri kita ini. Siapa saja, kalau itu dikembalikan pada diri. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wala tafriq madaihuka. Maka tidak habis-habisnya juga pujianmu kalau itu semua engkau kembalikan kepada Allah. Semua itu atas kemurahan kemurahannya Allah. Allah Maha Murah ya Allah. Ya Allah. Kita itu muji terus pada Allah. Kita diberi iman sedikit aja. Kalau itu kita sadari ya Allah, ini darimu ya Allah. Enggak habis-habisnya kita muji, tiba-tiba menebal dengan tak terhingga iman ini. Ya itu dari Allah. Nah, tanpa kita mengenal bahwa semua itu dari Allah, orang itu nggak bisa bersyukur, juga nggak bisa sabar, nggak bisa ridho, nggak bisa ikhlas. Tawakal saja sulit. Kenapa tawakal sulit? Karena hatinya tidak melihat bahwa itu tadi semuanya ini dari Allah. Kalau semua dari Allah, tawakal itu, oh iya ya, sadar, pasrah. Tapi kalau kita kembalikan pada diri kita, wah orang bisa jengkelnya bukan main. Apalagi lalu dihubung-hubungkan ya, wah ini karena kamu, karena saya, karena ini, macam-macam. Sulit kemudian kita berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu kalau ingin, idza aradallah, ya Allah itu kepengin merendahkan derajat hambanya. Saya ini lagi ditinggiin apa direndahkan ya. Maka
Seluruh apa yang dilakukan oleh hamba itu dikembalikan pada dirinya, si hamba tadi. Lalu apa? Si hamba merasa memiliki kemampuan semuanya tadi tanpa Allah di situ terlibat. Jadi jangan sampai Allah itu tidak terlibat dalam segalanya. Kalau kita mulai memisah-misahkan dalam arti begini, memisahkan itu. Saya tak ngurusi urusan ini, tapi ini Allah nggak campur tangan ini. Ntar saja kalau saya sudah kepepet baru lari kepada Allah. Nah ini namanya mulai memisah-misahkan. Ketika kita lagi misah itu tadi, itu tandanya kita lagi terhina sebenarnya. Lagi terhina. Itu sama dengan dalam bahasa kasar gini, saya tak maksiat dulu ini Allah nggak ikut campur ini urusan saya sendiri nih. Gitu. Itu memang tandanya orang itu lagi sedang mendapat sifat hinanya Allah yang turun. Produknya seperti itu. Entar aja kalau tobat baru nih Allah. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Wala'iyadu billah min kulli khosrin wa wibal. Jadi kita mohon perlindungan pada Allah. Karena apa? Diri kita ini itu tempat segala kekurangan. Allah tempat segala kesempurnaan. Makanya kalau kita kembali pada diri, sehebat apapun manusia, tetap saja kurang dan cacat manusia. Dan itu sumber awal masalah itu ya diri kita, diri itu sendiri. Diri ini kemudian mengawali imajinasi, khayalan-khayalan, bayangan-bayangan gitu. Yang barangkali menurut orang yang bisa melihat kita itu, orang itu ya bisa tertawa, ya bisa geli, ya bisa menyebalkan kalau melihat diri kita itu. Gitu. Melihat diri kita. Kenapa ini orang kok berkhayal itu misalnya. Padahal hidup ini cuma selangkah saja sudah nyampe. Ya, contoh, ini seakan-akan kok harus nyebrang lautan untuk sampai ke benua itu. Butuh berapa tahun, berapa hari, alatnya, kapalnya, macam-macam. Waduh, saya bisa dapat kapal, bikin dari mana? Saya nggak mampu. Padahal dia tinggal loncat, bluk, nyampe. Sebenarnya, bagi orang yang sudah nyampe, sebenarnya, kamu itu loncat saja sudah nggak usah. Enggak, ini benua. Dalamnya nggak terhingga, ombaknya nggak kuat. Padahal itu khayalan-khayalan nafsu kita itu sampai begitu. Seperti juga orang itu mau mendekat kepada Allah. Aduh, rasanya kok jauh banget ya. Wah, kok sulit banget. Mampu nggak saya mendekat kepada Allah? Loh, begitu. Seakan-akan mikirnya kayak mau menyeberang lautan yang padahal dia gitu aja udah nyampe sebenarnya. Kalau ini minallah, ini billah, ini lillah, itu blek sebenarnya. Jadi makanya kalau jangan pernah dikembalikan pada diri kita. Semua jadi berat, jadi abot, jadi ini. Jadi itu memudahkan ya. Allah tuh pengennya kita ini yuhibbul yusra. Lah, Allah itu menyenangi yang mudah. Yang mudah itu apa? Yang mudah itu ya kembali kepada Allah tuh kalau hati. Semua dikembalikan, semua jadi mudah. Yang sulit apa? Kalau semua dikembalikan pada diri sendiri. Itu jadi sulit semua. Karena apa? Karena diri sendiri yang serba terbatas ini harus mengarungi sesuatu yang tak terbatas. Sulit semua akhirnya. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, orang beristighfar itu dibukakan kemudahan. Contoh itu ada hadis begitu ya. Orang banyak istighfar. Kalau engkau dapat kesulitan, istighfarlah yang banyak. Itu bukannya kita beristighfar supaya diberi kemudahan, bukan.
Orang ketika beristighfar itu mengklarifikasi nafas tadi, diri tadi sebenarnya. Karena diri itu hijab, harus diklarifikasi dengan istighfar. Begitu clear, kembali semua pada Allah, jadi mudah semua tiba-tiba. Nah, ini yang di antara yang tersembunyi di balik istighfar itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kun jadi kesimpulannya apa? Simpulkan annaka idza kunta in kunta bi rabbika takmil izuk wa la yatanahi madhuk wa in kunta bi nafsika takamala dzalik wa la yatanaha dhammuk. Jadi kalau Anda bersama Tuhanmu, seluruh kemuliaanmu bisa sempurna dan tidak habis-habisnya pujianmu kepadanya. Tapi kalau engkau bersama dirimu, maka tak habis-habisnya kita mencaci, mencela diri kita. Nah, seharusnya bagaimana? Ini hanya untuk membangun satu bentuk optimisme, ya, optimisme. Seberat apapun dosa seseorang, kalau orang itu memandang mengembalikan semua kepada Allah, maka dosa itu menjadi sangat-sangat kecil. Dan orang sangat optimis, karena kalau bersama Allah itu rahmat maghfirahnya itu enggak terhingga, dan tak habis-habisnya seseorang sempurna malahan di sana. Tapi kalau sehebat-hebat, sebesar-besar ibadah dan amal seseorang, kalau itu diklaim oleh dirinya, wah itu malah gak punya berat apa-apa, sangat kecil di mata Allah malahan. Nah ini jadi harus kun bi'awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi'awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadilah Anda menggantung terus kepada sifat-sifat Tuhan, rububiyah. Sifat rububiyah itu yang sering saya jelaskan ada 4, yaitu Maha Cukup Al-Ghina, Al-Ghani, kemudian Al-Izzah, kemuliaan, Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Kuasa, Al-Qudrah, kemudian Al-Quwah, Maha Kuat. 4 sifat ini kita harus bergantung terus di sini. Nah, caranya bergantung gimana? Wujudkanlah wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan, wujudkanlah sifat ubudiyah. Bahwa kita itu fakir, hina, kemudian lemah, tak berdaya. Itu yang harus kita wujudkan. Jangan mewujudkan aku kuat, aku mulia, aku hebat, aku cukup. Nah, itu malah terlempar kita dari Allah. Kita sedang tersiksa, munculnya seperti itu. Jadi kalau ada doktrin manajemen dari barat, aku bisa, aku mampu, itu orang sedang membuat siksaan-siksaan baru. Tumpuan-tumpuan adab di situ sebenarnya. Nah, ini harus di clear. Nah, karena apa? Orang biar karena ego, ya. Ego nanti bisa muncul, dan ego itu awal hijab. Nah, dan orang menjadi egois di hadapan Allah, di hadapan makhluk, itu sebenarnya orang yang sedang tersiksa di dunia ini, apalagi di akhirat nanti, kan gitu. Nah, orang beribadah saja gak boleh egois. Orang beribadah yang egois itu yang mana? Yang mengklaim itu adalah prestasi dia, kekuatan dia, amal dia. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.